Halo guys, welcome to my channel Arsyahrul217. Utang adalah meminjam sesuatu dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Atau dalam KBBI, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Misalnya dalam kalimat membayar utang di bank, artinya kalian meminjam uang itu dari bank. Atau yang kedua, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Misalnya, utang budi dibawa mati, atau utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati. Maksudnya adalah budi baik orang hanya dapat dibalas dengan kebaikan pula. Selanjutnya kalian bisa lihat di KBBI untuk keterangan lebih lanjut. Banyak alasan orang berutang. Dua di antaranya adalah mampu berutang dan yang kedua kebutuhan serta keinginan. Apa sih maksudnya mampu berutang? Mampu berutang adalah ketika pembayaran atau cicilan utang kalian itu di bawah 35% dari pendapatan kalian. Misalnya kalian berutang untuk bisnis. Pesanan bulan lalu banyak banget. Gimana ya buat untuk pesanan bulan ini? Berarti gue harus nyetok barang lebih banyak. Itu dia. Ya, tapi gimana modalnya? Gue rasa gue harus berutang. Ya, gue harus berutang agar bisnis ini berjalan lebih lancar. Dan pendapatan kalian dalam bisnis sebulan itu misalnya 10 juta, itu pendapatan keuntungannya, dan cicilan utang kalian itu 3 juta per bulan. Jadi itu masih sangat bagus untuk berutang karena sekitar 30% dari keuntungan kalian, 10 juta dan 3 juta gitu. Terus apa maksudnya kebutuhan dan keinginan untuk berutang? Maksudnya adalah pikir deh, ketika kalian sudah berkeluarga tapi kalian masih ngontrak dan anak-anak kalian itu udah SD atau SMP, kalian pasti bakal mikir buat ngambil rumah KPR, dimana itu bakal lebih nyaman, lebih geram, dan emang papan itu penting dalam kehidupan. Maksudnya rumah itu penting dalam kehidupan. Jadi kalian bakal ngambil rumah KPR mungkin 15 atau 20 tahun. Kenapa 15 sampai 20 tahun? Karena cicilannya termasuk kecil dan biasanya rumah dipakai lebih dari 15 atau 20 tahun. Dan ini adalah contoh orang berutang pada orang lain. Lo, pinjam duit dong 200. Duit gue habis nih. Anjir, akhir bulan masih lama tapi duit udah habis. Udah mau minjem ke gue lagi. Utang lo yang bulan lalu mana? Belum dibayar. Tapi mau minjem lagi. Sialan juga lo. Ayolah lo, please. Ya udah nih. Thanks ya, hehe. Sangat dianjurkan tidak berutang untuk hal yang sifatnya foya-foya atau hanya mengikuti tren terbaru. Misalnya iPhone 8 udah keluar, harganya belasan juta. Itu mending gak usah dibeli karena gue yakin HP kalian itu masih bisa dipakai buat kebutuhan pokoknya. Misalnya buat telepon, SMS, chat, media sosial gitu ya. Yang anak muda, terus bisnis biasanya. Kalau itu masih bisa, mending gak usah beli iPhone 8. Dan emang iPhone 8 udah keluar ya? Oh my god, iPhone 8 udah keluar. Gue harus ganti nih HP jadi iPhone 8. Harus. Berapapun harganya, gue beli. Utang aja lah, gampang. Terus gimana caranya bayar utang yang udah kelilit sampai segudang atau udah banyak banget utangnya gitu ya? Oke, pertama itu adalah masalah besar ketika kalian sudah berutang banyak banget dan utang kalian di mana-mana. Well, mampus kalian. Mampus. Enggak bercanda. Masih bisa kok buat menutup lubang-lubang itu dan masih bisa untuk membayar utang kalian. Masih setidaknya. Oke, di sini gue bakal ngasih saran buat membayar utang-utang yang udah sebelum itu. Jadi buat kalian yang punya utang banyak bisa dicermati saran-sarannya, dan buat kalian yang nggak punya utang, cermati juga kali aja ini membantu buat masa depan kalian nanti. Pertama, apapun alasannya ketika kalian terjebak dalam lubang, berhenti menggali. Jangan menggali yang kanan untuk menutup yang kiri, jangan menggali yang depan untuk menutup yang belakang. Jangan menggali lubang lain untuk menutup lubang yang lainnya. Percuma. Gak bakal tutup lubangnya, bakal masih ada terus. Lubang ini ketutup, yang lain kebuka, ini ketutup, yang lain kebuka. Jadi ya udah, stop untuk menggali. Fokuskan pada lubang yang terdekat jatuh temponya, atau yang paling gede lubangnya, paling dalam atau paling luas, terserah. Pokoknya fokus pada dua itu. Selanjutnya prioritaskan pendapatan kalian 50% lebih untuk bayar utang. 50% lebih untuk bayar utang.
Kenapa harus 50%? Karena ini tuh biar lebih cepat tutupnya utangnya gitu, biar lebih lunas, biar lebih cepat lunas utangnya, jadi biar lebih cepat lunas utangnya. Jadi buang dulu hura-huranya, buang dulu kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak penting itu. Coba fokusin pada utang kalian, anggap ini adalah kebutuhan kalian untuk melunasi utang. Oke, melunasi utang harus dibikin kebutuhan. Melunasi utang harus dibuat mindsetnya jadi kebutuhan primer kalau bisa. Dan sangat disarankan ketika kalian punya uang lebih dari manapun itu, pakai itu semuanya buat bayar utang. Karena tujuan kita di sini adalah untuk bayar utang secepat mungkin, untuk melunasi utang secepat mungkin. Dan saran gue yang terakhir, jika kalian teis, cobalah minta pertolongan kepada Tuhan. Gue yakin ini sangat membantu, di mana Tuhan adalah tempat segala minta tolong. Kita bakal dibantu sama Tuhan. Mintalah sama Dia, minta pertolongan buat bantu, buat lunasin, buat dipermudah, buat dikuatkan mencari rezekinya buat bayar utang gitu. Dan jika kalau kalian bukan atau bahkan teis sekalipun, cobalah minta pertolongan sama keluarga kalian. Karena keluarga adalah tempat dimana walaupun kita punya banyak masalah, kita masih diterima dengan senang hati, dengan cintanya, dengan rasa sayangnya. Tapi jangan lupa, pertama-tama kalian harus minta maaf sebelum kalian mengaku kalau kalian punya banyak hutang. Karena ketika kalian memberitahu mereka, otomatis mereka juga bakal terbawa ke masalah ini gitu. Mereka akan membantu kalian. Jadi pertama-tama mohon maaf kepada mereka. Karena gue juga ngerasa menanggung masalah besar sendirian itu nggak enak gitu, sakit, capek. Jadi ya keluarga bisa membuat kita setidaknya lebih kuat untuk menjalani masalah ini. Dan itu juga alasannya ketika gue banyak masalah, ketika gue udah tidak bisa menyelesaikan masalah gue bakal lari ke keluarga gue atau orang-orang yang gue anggap keluarga. Itu ya nggak bang, makasih ya. Itu aja yang bisa gue bagikan tentang utang. Buat kalian yang punya banyak utang, semoga utang-utang itu terlunasi. Buat kalian yang nggak punya utang, janganlah berutang. Kalau itu nggak kepepet banget, jangan kalau bisa jangan. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video-video gue, makasih banget. Makasih juga buat yang subscribe, dan yang belum yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa like and share agar gue lebih semangat lagi buat video. And stay tune on my channel. Bye. Oke, di sini gue bakal ngasih tahu info yang sangat tidak penting tentang utang. Pernah nggak sih kalian pas kecil ada mitos tentang utang darah? Jadi ketika ada orang yang ngelangkahin orang lain, maksudnya kayak ada orang tiduran terus dilangkahin gitu ya, gitu, itu bakal utang darah. Percaya nggak lo? Kalau gue sih